Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ini. Bagi yang baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe dulu. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimanakah perkembangan peradaban Daulah Bani Umayyah dan seperti apakah perkembangan di beberapa bidang kehidupan, ya, antara lain di bidang keilmuan dan juga sosial politik. Nah, mohon maaf nih, saya pindahin dulu. Ya, ini biar lebih enak melihatnya. Oke teman-teman, jadi perkembangan Daulah Bani Umayyah ini bisa dikatakan sangat pesat, ya. Jadi sebuah kerajaan baru yang muncul di abad pertama Hijriah, yang tadinya wilayahnya tidak terlalu luas kemudian menjadi sangat luas, membentang bisa dikatakan di 3 benua. Pertama di Asia, kemudian Afrika, bahkan sampai Eropa, karena wilayah Daulah Bani Umayyah ini lebih luas daripada Daulah Abbasiyah, mencakup bagian barat dari benua Eropa, yaitu negara Portugal, kemudian Spanyol, bahkan nanti menguasai sebagian barat, ya, bagian barat dari Prancis. Nah, untuk perkembangan peradaban ini yang kita bahas ini pertama bagaimana secara umum, ya, kemudian nanti kita masuk ke bidang-bidangnya, ada ilmu pengetahuan, kemudian politik dan lain sebagainya. Nah, pertama untuk kebijakan, ya, ada 3 kebijakan penting. Pertama, penduduk-penduduk di luar Jazirah Arab yang sangat memerlukan ilmu pengetahuan Islam yang sistematis, kemudian menjadi dapat mengaksesnya. Bentar, saya matikan dulu nih internetnya biar nggak ada pop-up. Nah, jadi di masa ini umat Islam tadinya baru belajar, ya. Mereka kan banyak yang baru masuk Islam, wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan, baru diperluas. Nah, mereka mulai menerima Islam. Jadi mereka butuh belajar bahasa Arab, kemudian fikih, kemudian tafsir dan lain sebagainya. Nah, di masa ini para ulama mulai memproduksi produk-produk keilmuan seperti itu. Jadi buku bahasa Arab, kemudian buku sastra Arab, buku tafsir. Walaupun bentuknya belum seperti buku yang nanti berkembang di zaman Daulah Abbasiyah, tetapi bentuknya masih suhuf. Suhuf itu jamak dari sohifah. Sohifah itu lembaran-lembaran. Ya, jadi murid-murid dari Rasulullah, ya, beliau ini kan banyak sahabat yang menjadi murid beliau. Salah satunya yang paling terkenal antara lain Ibnu Abbas, yang muridnya sangat banyak. Yang kemudian mereka ini setiap dapat ilmu dari Ibnu Abbas, mereka catat dalam kertas-kertas catatan yang disebut dengan sahifah. Nah, dari situlah kemudian dikembangkan, ya, disebarkan, dan nanti lama-lama terdokumentasi ilmu-ilmu tersebut, ya, sampai hari ini. Itu adalah berkat ulama-ulama yang ada di zaman tersebut, termasuk juga ilmu hadis, ya. Pertama kali dibukukan itu di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Walaupun buku yang dikumpulkan di masa itu tidak ada sampai sekarang, ya, tidak bertahan, tetapi kopian atau informasi yang ada itu masih ada, ya, masih ada tersimpan dan nanti dilanjutkan, ditransfer ke buku-buku yang nanti berkembang di masa Daulah Abbasiyah. Selanjutnya penting lagi, di masa Daulah Bani Umayyah itu umat Islam disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Ini dilakukan oleh Abdul Malik bin Marwan yang berkuasa tahun 65 sampai 86 Hijriah. Jadi beliau ini mendokumentasikan semua tata kelola negara dalam bahasa Arab yang tadinya masih dengan bahasa lokal, ya. Jadi di wilayah Persia masih banyak yang pakai bahasa Persia, di wilayah Syam masih banyak pakai bahasa Aramia, di wilayah Afrika Utara banyak yang masih pakai bahasa Amazigh, di wilayah Mesir masih pakai bahasa Koptik dan lain sebagainya. Itu semua dirubah, diganti, ya, menjadi satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Maka otomatis semua pegawai yang dipekerjakan oleh Daulah Bani Umayyah harus bisa menggunakan bahasa Arab. Maka bahasa Arab ini menjadi bahasa yang sangat berguna dalam kehidupan, tidak hanya sebagai bahasa agama tetapi menjadi juga bahasa resmi negara. Maka sejak saat itu umat Islam mulai membaur satu sama lain, mulai mempelajari bahasa Arab dengan lebih dalam lagi, hingga nanti umat Islam menjadi satu kesatuan, ya, menjadi satu unsur yang tidak terpisahkan, ya, disatukan oleh bahasa yang satu, yaitu bahasa Arab, al-lughah al-arabiyyah. Ya. Selanjutnya beliau juga mengangkat keturunan orang Arab sebagai pemimpin. Ya, inilah ciri
politiknya Daulah Bani Umayyah, mereka adalah daulah yang murni Arab. Jadi semua pejabat, semua menteri, semua gubernur, jenderal, semuanya orang Arab. Kecuali nanti ada satu yang terkenal, yaitu Tariq bin Ziyad. Anda perlu tahu Tariq ini bukan orang Arab, beliau orang Afrika Utara, orang barbar. Tetapi ditemani oleh orang Arab, yaitu Musa bin Nusair. Maka Tariq tidak jadi gubernur ya, beliau hanya jenderal saja, tetapi gubernurnya tetap Musa bin Nusair. Maka orang Bani Umayyah memang dikenal sebagai mereka sebagai daulah atau institusi politik yang menjaga unsur kemurnian ras Arab sebagai ras penguasa. Oke, selanjutnya kita masuk ke bidang ilmu pengetahuan. Nah, di sini yang paling penting di masa Daulah Bani Umayyah, ilmu-ilmu yang berkembang adalah ilmu-ilmu pengetahuan keislaman. Jadi seperti sastra, kemudian bahasa Arab, kemudian tafsir, hadis dan lain sebagainya. Walaupun ada ilmu umumnya juga ya di sini ya. Kemudian ada bidang ekonomi dan administrasi pemerintahan. Di sini ada nama-nama lembaga negara ya yang sudah mulai rapi ya, sudah mulai rapi. Jadi kita perlu tahu bahwa yang berjasa mengembangkan kantor-kantor pemerintahan pertama itu adalah Umar bin Khattab. Beliau mengadopsi sistem pemerintahan yang ada di Persia dan Romawi karena wilayah yang beliau taklukkan adalah wilayah bekas kekuasaan Romawi dan Persia. Nah, kemudian dikembangkan lagi nanti di masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka di masa ini sudah lebih rapih lagi, lebih banyak lagi lembaga-lembaga negaranya. Ada nizam siasi, ini lembaga politik. Kemudian ya ini organisasi politik yang meliputi kekhalifahan berubah dari sistem syura menjadi sistem monarki. Jadi nizam siasi ini berubah ya. Organisasi politiknya yang dimaksud adalah kekhalifahan atau kalau di Indonesia kepresidenan. Yang tadinya itu dengan sistem musyawarah ya, dipilih secara musyawarah berubah menjadi sistem dinasti berdasarkan garis keturunan. Kemudian nizam idari. Nizam idari ini adalah administrasi negara yang mungkin kalau di Indonesia mirip dengan Menteri Dalam Negeri. Nah, di bawahnya ini ada beberapa kantor ya. Pertama ada Kharaj. Kharaj ini adalah kantor pajak ya. Kemudian ada Rosail. Rosail ini adalah surat menyurat. Kemudian Diwanul Mustaghilat Al-Mutanawi'ah, ini adalah urusan umum. Mungkin kalau di Indonesia bisa pembangunan-pembangunan ya, seperti pembangunan parit, pembangunan bendungan dan lain sebagainya. Kemudian Diwanul Katib. Nah, Diwanul Katib ini juga sebagai penulis. Ya, mungkin mirip dengan Rosail. Kemudian An-Nizam Al-Mal, ini lembaga keuangan ya, bendahara negara. Kemudian Nizamul Harbi. Kalau di Indonesia mungkin seperti Menteri Pertahanan yang ngurus angkatan udara, laut dan darat. Kemudian Nizam Qadai. Nah, kalau di Indonesia mungkin seperti Mahkamah Agung ya. Nah, atau bisa juga Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian di bidang pembangunan banyak sekali pembangunan yang dibangun di masa Daulah Bani Umayyah. Jadi kemajuan dalam sistem pembangunan ya, teknik arsitektur dan lain sebagainya itu sangat luar biasa. Pertama di Damaskus ya. Jadi Damaskus ini adalah ibu kota Daulah Bani Umayyah selama 90 tahun, tidak pernah pindah. Kalau Daulah Abbasiyah dia pindah berkali-kali ya, dari Humaimah ke Kufa, ke Baghdad, nanti ada ke Samarra dan lain sebagainya. Tapi di Daulah Bani Umayyah ini hanya di Damaskus. Bahkan sejak Muawiyah belum menjadi khalifah dia sudah di Damaskus. Dan kita bisa lihat di sana nanti banyak bangunan-bangunan megah ya, istana, kemudian ada Masjid Putih Damaskus, termasuk juga makam-makam para khalifah seperti Muawiyah, Yazid dan lain sebagainya. Itu kebanyakan ada di Damaskus, termasuk Umar bin Abdul Aziz ya. Ada di Damaskus. Nah, yang paling fenomenal adalah Al-Walid ya. Al-Walid ini beliau ini membangun Masjid Putih Damaskus yang dianggap sebagai masjid paling fenomenal pada masanya, termasuk bangunan paling indah pada zamannya yang dikagumi oleh orang dari seluruh dunia, termasuk orang Eropa. Ya, dalam kitab wajib saya di Al-Azhar dulu disebutkan bahwa Masjid Damaskus ini adalah masjid yang menggambarkan peradaban yang tidak mungkin ditaklukkan. Jadi kalau orang melihat Masjid Damaskus ini, dia akan mengakui bahwa
penciptanya adalah suatu peradaban yang sangat kuat gitu ya. Nah, bahkan juga di masa Bani Umayyah ini dibangun Masjid Abdul Malik bin Marwan yang ada di Palestina. Kemudian dipugar, diperbaharui Masjid Nabawi di Madinah dan lain sebagainya. Nah, tidak lupa juga kita ingat bahwa di masa Al-Walid, di masa Umar itu mereka banyak membangun jalan-jalan, kemudian madrasah, masjid dan rumah sakit. Jadi wilayah-wilayah di seluruh dunia Islam ya. Ya mungkin tidak seluruh tapi sebagian besar itu merasakan kesejahteraan yang sangat baik. Kemudian di selanjutnya kota Kairawan. Nah, kota Kairawan ini dibangun oleh gubernur Afrika namanya Uqbah bin Nafi al-Fihri ya, kemudian beliau ini diangkat oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, kemudian Kairawan ini berkembang nantinya menjadi salah satu pusat keilmuan di wilayah Afrika Utara. Kairawan yang letaknya jauh dari pantai menjadikan kaum muslim merasa aman dari serangan tentara Romawi. Ya, jadi kota Kairawan menjadi kota yang sangat strategis sampai hari ini ya, menjadi kota penting di wilayah Afrika Utara. Kemudian di bidang pendidikan, perkembangan ilmu pengetahuan, ada kedokteran. Pada ahli kedokteran pada masa Daulah Bani Umayyah adalah Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Oh, ternyata sudah berkembang ya ilmu non agamanya. Beliau dikenal sebagai ahli bedah, perintis ilmu penyakit telinga dan pelopor ilmu penyakit kulit. Karyanya yang terkenal berjudul At-Ta'rif Liman Ajaza an At-Ta'lif yang pada abad ke-12 diterjemahkan oleh Gerard of Cremona yang dicetak ulang di Genoa 1497 Masehi. Buku tersebut menjadi rujukan di universitas-universitas terkemuka di Eropa. Di dunia barat, Abul Qasim dikenal dengan Abul Qasis. Sejarah. Salah satu tokoh terkenal dalam bidang sejarah antara lain Abu Bakar bin Umar, atau yang lainnya adalah Qitiyah dengan karyanya Tarikh Iftitah Al-Andalus. Kemudian Abu Marwan Abdul Malik bin Habib dengan karyanya yang terkenal yaitu At-Tarikh. Kemudian di bidang sastra ada tokoh terkenal pada masa ini antara lain Abu Amir Abdullah, karyanya dalam bentuk prosa berjudul Risalah Al-Awabi wa Al-Zamawi, Kashf Ad-Dak wa Azar Asyak, Hanud Atar. Ali Al-Qali, karyanya yang terkenal Al-Amali dan An-Nawadir. Abu Amr bin Muhammad dengan karyanya Al-Aqd Al-Farid, Al-Aqd Al-Farid. Ya, ini sangat terkenal nih kalau ini. Abu Amr bin Muhammad. Kemudian kimia ya, di kimia juga terkenal pada masa ini Abu Qasim Abbas bin Famas. Kalau nggak salah bin Farnas ya. Ini mungkin ada salah ketik ya. Beliau mengembangkan ilmu kimia murni dan kimia terapan yang merupakan dasar bagi ilmu farmasi yang erat kaitannya dengan ilmu kedokteran. Kemudian ilmu-ilmu nakli. Ilmu nakli ini ilmu yang berkaitan dengan dalil-dalil ayat Quran dan hadis. Itu ada ilmu qiraat, kemudian tafsir, kemudian hadis, fikih, nahwu, bahasa, kesastraan. Dalam ilmu qiraat pada masa ini ada 7 bacaan qiraat yang terkenal dengan istilah qiraah sab'ah. Ya, sebenarnya qiraah itu bukan sab'ah ya, yang terkenal itu banyak sekali, bahkan lebih dari 70 qiraat yang kemudian digabung ya, dipilih oleh namanya Ibnu Mujahid menjadi 14 qiraat yang terkenal. Kemudian dasar-dasar bacaan, ada juga ilmu tafsir ya, yaitu Ibnu Abbas ahlinya. Kemudian ada kalau untuk yang hadis itu ada ini Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, Hasan Basri. Kemudian ilmu nahwu ini ada Abu Aswad Ad-Du'ali dan juga Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin Abi Thalib jangan salah ya, Ali bin Abi Thalib ini beliau salah satu pakar nahwu dan juga pakar balaghah ya. Beliau punya satu buku khusus namanya Nahjul Balaghah yang berisi pidato-pidato beliau. Beliau juga pakar tafsir ya. Jadi menurut riwayat, 2 orang yang paling alim dalam tafsir adalah pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua Ibnu Abbas. Cuman Ali bin Abi Thalib karena sibuk politik ya, jadi beliau tidak banyak meninggalkan murid dan karya. Sedangkan Ibnu Abbas karyanya banyak
ya, dicatat oleh para muridnya, dan muridnya juga banyak yang tersebar di beberapa wilayah. Pada akhirnya melahirkan sejumlah mujtahid dan muncul dua tokoh imam mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah di Kufah dan Imam Malik di Madinah. Ya, Imam Abu Hanifah di Kufah dan Imam Malik di Madinah. Kalau Imam Abu Hanifah ini memang beliau bukan orang Arab ya. Kalau Imam Malik orang Arab, karena memang Abu Hanifah ini, ya, maka Abu Hanifah ini dikatakan oleh sebagian analis beliau ini sebagai seorang tokoh yang rasional, ya, jadi tidak terlalu terikat dengan nakli, dengan ayat-ayat, dengan teks. Tetapi kalau Imam Maliki ini terkenal istilahnya tradisional ya. Jadi ada empat imam ini masing-masing ada kecenderungannya. Kemudian bidang arsitektur, salah satu orientasi pemerintah Daulah Bani Umayyah adalah wilayah kekuasaan ya. Arsitektur atau namanya bangunan-bangunan yang indah. Oke, ini antara lain di Masjid Bani Umayyah di Damaskus, itu yang saya sebut tadi ya, di masanya Al-Walid. Kemudian Masjid Baitul Maqdis di Yerusalem, yaitu juga kemudian dibangun Kubah Sakhra. Nah, Kubah Sakhra inilah yang dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan yang sampai sekarang masih berdiri. Jadi kalau teman-teman lihat ada masjid yang kubahnya warna emas, ya, itu Kubah Sakhra. Itu ada di dalam kompleks Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu bukan masjid ya. Masjidil Aqsa itu adalah tempat sujud yang dikelilingi tembok. Nah, itulah yang disebut tempat suci Masjidil Aqsa. Satu kompleks ya. Jadi bukan masjid. Kalau di Masjid Nabawi kan ada masjidnya ya. Tapi kalau di Masjidil Aqsa itu dia tembok, kemudian di tengahnya, di dalamnya itu ada beberapa masjid. Antara lain Masjid Kubah Sakhra dan satu lagi Masjid Umar kalau nggak salah ya, Masjid Umar bin Khattab. Kemudian salah satu lagi yang bagus ada Masjid Agung di Kufah. Kemudian Masjid Batu Karang, Masjid Al-Jaferiyah di Saragossa dan lain-lain. Itu di Spanyol ya. Bidang militer, pada masa ini kemajuan militer Arab mencapai kemajuan yang signifikan. Mereka mempelajari berbagai ilmu kemiliteran dari banyak ekspedisi militer yang mereka lakukan, termasuk dari metode militer Romawi. Kemudian Muawiyah juga melakukan perubahan besar dan menonjol di antara pemerintahannya dengan membuat angkatan darat yang kuat dan efisien. Ya, bukan hanya itu, Muawiyah juga adalah tokoh yang pertama kali menggagas angkatan laut di sejarah Islam. Jadi beliau pertama kali bikin angkatan laut karena dia menguasai wilayah Syam. Syam itu memiliki wilayah laut yang berbatasan dengan laut dan nanti mendapat ancaman dari orang-orang Romawi. Karena itu orang Muslim perlu membuat angkatan laut. Oke teman-teman, itu dia penjelasan saya kali ini tentang perkembangan peradaban Bani Umayyah. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.